Oke teman-teman, kita akan melanjutkan ke subbab yang selanjutnya, yaitu gaya antar molekul. Sebelum kita akan membahas mengenai gaya antar molekul, di sini kakak akan bahas dulu dalam ikatan kimia itu ada gaya apa saja. Nah, jadi gaya dalam ikatan kimia itu ada gaya intermolekul dan gaya antar molekul. Sesuai namanya ya, jadi gaya intermolekul itu adalah gaya yang terjadi dalam satu molekul. Kemudian untuk gaya antar molekul itu adalah gaya yang terjadi antara dua molekul atau lebih. Oke, seperti ini. Nah, di dalam gaya intermolekul ini ada apa saja ikatan-ikatannya? Ada ikatan ion, kovalen, dan logam. Nah, untuk gaya intermolekul udah kita bahas di video yang sebelumnya ya. Di video ini kita akan membahas mengenai gaya antar molekul atau gaya yang terjadi antara dua molekul atau lebih. Kemudian untuk gaya antar molekul ini terdiri dari 3 bagian, yaitu yang pertama ada ikatan hidrogen, kemudian yang kedua gaya van der Waals, dan yang ketiga gaya dispersi London. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman gaya antar molekul. Jadi di sini bisa kakak gambarkan gaya antar molekul itu seperti ini. Jadi misalkan kita punya senyawa HF. Nah, HF itu bisa kita gambarkan seperti ini ya. HF, kemudian HF. Nah, seperti ini. Nah, antara 3 molekul HF ini masih bisa membentuk ikatan yang lainnya. Jadi, dari atom H di sini, ini bisa berikatan dengan atom F di sini. Atau dari atom H di sini bisa berikatan dengan atom F dari senyawa lainnya. Jadi, kita beri tanda seperti ini ya. Nah, ini atom H bisa berikatan dengan atom F yang ada di sini. Kemudian begitu juga atom H di sini bisa berikatan dengan atom F yang ada di sini. Oke, seperti ini. Nah, ikatan inilah yang disebut dengan ikatan antar molekul. Jadi ini disebut ikatan antar molekul. Jadi sesuai namanya ya teman-teman ya. Ini ada molekul HF, ada molekul HF. Nah, jika mereka berikatan di sini, maka disebut ikatan antar molekul. Sama yang di sini juga ya. Ini adalah ikatan antar molekul. Nah, kemudian yang untuk ikatan intermolekulnya yang mana? Yang ini ya, jadi yang dalam satu molekulnya. Jadi ini adalah ikatan intermolekul. Nah, jika sudah paham, kita akan langsung masuk ke subbahasan gaya antar molekul. Jadi, jenis gaya antar molekul yang pertama itu adalah ikatan hidrogen. Nah, ikatan hidrogen itu apa? Ikatan hidrogen itu terjadi antara atom H atau atom hidrogen dengan atom-atom yang memiliki keelektronegatifan yang sangat tinggi. Nah, apa saja atom-atomnya? Yaitu F, O, dan N dari molekul yang berlainan. Oke, jadi di sini kita bisa tuliskan ikatan hidrogen itu ikatan yang terjadi antara atom-atom yang memiliki keelektronegatifan yang sangat tinggi. Apa saja itu? Yaitu F, fluorin, O, oksigen, dan N, nitrogen. Nah, F, O, N ini apa saja senyawanya? F itu adalah HF, yang O itu adalah molekulnya H2O, dan N ini adalah NH3. Nah, kemudian ada juga dalam senyawa-senyawa alkohol. Oke. Nah, jadi senyawa-senyawa ini adalah senyawa yang memiliki ikatan hidrogen. Oke, jadi teman-teman hanya perlu mengingat ini aja ya. Ikatan hidrogen senyawanya apa aja? Ini bisa disingkat handphone, yaitu atom H berikatan dengan F, O, N membentuk senyawa. Jika dengan F itu HF, jika dengan atom O itu H2O, dan kemudian yang N itu membentuk NH3. Nah, untuk gambarannya seperti apa ikatan hidrogen itu? Nah, di sini kita ambil contoh H2O. Seperti ini ya gambarnya ya. Ada berapa molekul H2O? 1, 2, 3, 4. Nah, yang menunjukkan ikatan hidrogen yang mana? Yang ini ya, gaya antar molekul. Nah, ini adalah ikatan hidrogennya. Yang kakak beri tanda merah ini. Kemudian yang sini, kemudian yang di sini adalah gaya intermolekul. Nah, ini juga ya, gaya dalam satu molekulnya. Nah, seperti ini. Yang ini adalah gaya intermolekul.
Oke, seperti ini. Kemudian kita coba ambil contoh yang lain. Misalkan senyawa HF ya. Jadi bisa kita gambarkan seperti ini. HF, HF, dan HF. Nah, karena kita akan membahas ikatan antar molekul, maka di sini kakak tuliskan HF-nya lebih dari 1 molekul. Misalkan di sini kakak gambarkan 3 molekul HF ya. Jadi seperti apa ikatan antar molekulnya? Nah, dalam molekul HF itu yang lebih elektronegatif adalah yang F. Jadi di sini bisa kita simbolkan sini kutub negatif dan sini kutub positif. Ini kutub negatif dan ini kutub positif. Sama ini kutub negatif dan ini kutub positif. Oke, seperti ini. Maka kita bisa gambarkan ikatan antar molekulnya seperti ini. Nah, ini atom H di sini berikatan dengan atom F di sini. Kemudian atom F di sini akan berikatan dengan atom H di sini. Nah, ini adalah ikatan antar molekul. Sama ini juga ya. Ini adalah ikatan antar molekul. Oke, teman-teman sampai sini paham ya? Kemudian di sini ada catatan. Molekul yang dapat membentuk ikatan hidrogen antar molekul memiliki titik didih yang tinggi. Nah, jadi ikatan hidrogen yang dimiliki oleh suatu molekul sangat sulit diputuskan, sehingga mengakibatkan titik didih senyawa yang mengandung ikatan hidrogen tersebut akan lebih tinggi dibandingkan senyawa yang lainnya dalam satu golongannya. Nah, contohnya di sini. Ini ada contoh titik didih molekul hidrida dari beberapa golongan. Nah, jadi awal mulanya kenapa bisa ditemukan ikatan hidrogen itu berawal dari kajian terhadap titik didih beberapa molekul hidrida dari unsur-unsur golongan ini 4A, 5A, 6A, dan 7A. Oke, kita bahas satu-satu ya. Pada deretan hidrida golongan 4A, ini ada senyawa CH4, SiH4, GeH4 dan SnH4 terdapat kenaikan titik didih yang teratur. Nah, hal ini dapat dijelaskan menurut gaya van der Waals. Jadi dalam senyawa ini terdapat gaya-gaya van der Waals. Jadi intinya Mr yang paling kecil itu memiliki gaya van der Waals yang bekerja padanya paling lemah. Jadi gayanya ini lemah. Sehingga menyebabkan titik didihnya itu paling rendah. Jadi memiliki titik didih yang paling rendah juga. Nah, kita tahu semakin ke bawah unsur dalam tabel perioduk unsur dari atas ke bawah itu nomor masanya bertambah ya. Jadi AR-nya bertambah. Sehingga CH4 di sini memiliki Mr paling kecil di antara senyawa golongannya. Maka benar dia memiliki titik didih yang paling kecil juga atau titik didih paling rendah. Kemudian penjelasan mengenai gaya van der Waals ini yang mempengaruhi titik didih senyawa itu tidak sesuai lagi dengan sifat molekul pada NH3, H2O, dan HF. Jadi, molekul-molekul ini memiliki titik didih yang paling tinggi di antara senyawa-senyawa golongannya. Nah, tingginya titik didih dalam senyawa NH3, H2O, dan HF itu disebabkan karena dalam molekul tersebut terdapat ikatan hidrogen. Nah, dalam senyawa CH4 ini tidak memiliki ikatan hidrogen, maka titik didih CH4 tetap paling rendah di antara molekul-molekul hidrida golongan 4A. Nah, terjadinya ikatan hidrogen pada senyawa NH3, H2O, dan HF ini disebabkan karena atom N, O, dan F ini sangat elektronegatif sehingga menyebabkan atom-atom ini masih mampu mengikat atom hidrogen dari molekul yang lain. Oke, jadi seperti itu ya teman-teman penjelasan mengenai ikatan hidrogen. Kita lanjut ke gaya antar molekul yang kedua, yaitu gaya van der Waals. Nah, gaya van der Waals ini adalah gaya tarik listrik yang terjadi antara partikel-partikel bermuatan. Untuk gaya van der Waals ini terdiri dari dua macam gaya, yaitu dipol permanen dan dipol sesaat atau terinduksi. Nah, ngomong-ngomong mengenai dipol, apa itu dipol? Jadi dipol itu adalah pengkutupan. Lambangnya seperti ini ya. Nah, untuk pengkutupan ini ada dua kutub, yaitu kutub positif atau lambangnya seperti ini, seperti itu, dan kutub negatif. Lambangnya seperti ini. Nah,
Oke, kita bahas yang pertama, dipol permanen. Dipol permanen ini terjadi antara senyawa polar dengan polar. Nah, teman-teman ingat-ingat ya, ini terjadi antara senyawa polar dengan senyawa polar. Contohnya adalah gaya antar molekul HCl. Oke, di sini bisa kita gambarkan molekul HCl. Ada dua molekul HCl. Kita tahu bahwa HCl itu adalah molekul kovalen polar. Polar itu berarti senyawanya ada kutubnya ya. Nah, ini yang lebih elektronegatif adalah Cl-nya. Berarti kita beri tanda seperti ini. Hanya positif, hanya kutub positif, Cl-nya kutub negatif. Nah, kita kok bisa tahu dari mana nih plus minusnya? Ini berdasarkan dari nilai keelektronegatifan masing-masing atom. Masih ingat ya teman-teman, nilai keelektronegatifan sudah kita bahas pada video sebelum ini. Ya, jadi Cl ini memiliki keelektronegatifan yang lebih besar daripada atom H, sehingga Cl membentuk dipol negatif dan H membentuk dipol positif. Nah, selanjutnya Cl di sini bisa berikatan dengan atom H di sini. Nah, jadi ini bisa berikatan nih, Cl di sini dengan H di sini. Nah, seperti ini. Ini disebut dengan ikatan dipol permanen. Nah, kenapa disebut permanen? Karena dua molekul ini sama-sama memiliki dua kutub, yaitu kutub positif dan kutub negatif. Oke, jadi seperti itu ya penjelasan mengenai dipol permanen. Itu terjadi antara senyawa polar dengan polar. Kemudian kita lanjut yang kedua, gaya van der Waals itu ada dipol sesaat atau terinduksi. Nah, untuk dipol sesaat ini terjadi antara senyawa polar dengan non-polar. Ini antara polar dengan non-polar. Kalau tadi kan polar dengan polar, kalau yang dipol sesaat itu polar dengan non-polar. Nah, contohnya adalah gaya antara molekul HCl dengan H2. Bisa kita gambarkan di sini. HCl seperti ini, kemudian H2 seperti ini. Nah, dalam senyawa HCl ini terdapat ikatan kovalen polar antara H dengan Cl, sama seperti ini ya. Jadi, karena HCl merupakan ikatan kovalen polar, kita beri tanda di sini, ini kutub negatif, ini kutub positif. Nah, kemudian untuk H2 di sini adalah netral, jadi H2 ini tidak memiliki kutub positif dan kutub negatif. Tetapi ternyata ketika molekul ini bergerak mendekati HCl, bisa terjadi ikatan yang sesaat antara Cl yang memiliki kutub negatif dengan atom H dari H2 ini yang bersifat nonpolar. Nah, jadi kita bisa gambarkan seperti ini. Atom H di sini bisa berikatan dengan atom Cl di sini, membentuk ikatan dipol sesaat atau dipol terinduksi. Nah, kenapa disebut dengan sesaat? Karena dipol ini hanya terjadi jika dua molekul ini berdekatan, sehingga akan menimbulkan dipol atau muatan yang sesaat. Nah, jadi hanya berlaku sesaat ya jika mereka berdekatan. Tetapi jika molekul ini bergerak menjauh, maka kutub atau dipolnya ini akan terputus, sehingga ikatannya akan hilang atau terputus ya. Oke, seperti ini penjelasan mengenai dipol sesaat atau terinduksi. Kemudian gaya antar molekul yang ketiga yaitu gaya dispersi London. Nah, gaya dispersi London ini dikemukakan oleh Fritz London. Gaya dispersi London ini terjadi antara molekul nonpolar dengan nonpolar. Kalau tadi kan untuk dipol permanen, itu terjadi antara senyawa polar dengan polar. Untuk dipol sesaat terjadi antara senyawa polar dengan nonpolar. Kalau gaya dispersi London itu terjadi antara senyawa nonpolar dengan nonpolar. Nah, gaya dispersi London ini terjadi karena adanya dipol sesaat pada suatu atom dan berimbas pada atom dari molekul lain yang berada di sekitarnya. Contohnya misalnya gaya antar molekul H2. Oke, kita contohkan di sini ada dua molekul H2. Seperti ini H2. Nah, jadi H2-nya ada dua ya. Karena gaya dispersi London itu terjadi antara molekul nonpolar dengan nonpolar. Jadi ini sifatnya sama-sama nonpolar. Oke, seperti ini. Nah, di sini kenapa H2 ini tidak ada pengkutupan? Karena H2 ini dia seimbang ya elektronnya, H di sini sama-sama 1. Di sini juga 1. Jadi dia seimbang, tidak terjadi
pengkutupan. Oke, seperti ini. H2 di sini dua-duanya bersifat nonpolar. Artinya kedua H2 ini tidak memiliki muatan atau kutub. Nah, akan tetapi karena sifat elektron itu bergerak terus-menerus mengelilingi inti, seperti yang dikemukakan oleh Niels Bohr, teori atom Niels Bohr ya. Pada suatu saat elektron itu terkumpul di suatu titik, misalkan di sini nih, terkumpulnya. Di sini elektronnya berkumpul, maka di sini akan timbul kutub negatif. Ingat muatan elektron itu negatif ya. Jadi di sini akan timbul kutub negatif karena elektronnya berkumpul di sini. Kemudian hal ini akan berimbas pada atom H dari molekul lain yang berada di dekatnya, sehingga atom H di sini akan bermuatan positif. Oke, kita tuliskan seperti ini. Jadi atom H di sini bermuatan positif ya, karena terimbas dari muatan negatif atom H yang ada di sini, yang ada di dekatnya. Nah, sehingga nanti atom H di sini yang bermuatan negatif bisa berikatan dengan atom yang memiliki dipol positif di sini. Jadi nanti ini bisa berikatan. Nah, seperti ini. Ini disebut dengan gaya dispersi London. Nah, gaya London ini bersifat lemah ya. Jadi gaya dispersi London ini bersifat sangat lemah dan hanya sesaat. Karena jika elektronnya yang terkumpul di sini berpindah lagi ke atom yang lain, maka akan membuat dipol negatif di sini akan hilang. Otomatis gaya Londonnya juga akan ikut hilang atau terputus. Nah, seperti itu ya teman-teman. Nah, kalau gaya dipol sesaat tadi, molekul nonpolarnya itu terbentuk kutubnya dari senyawa yang polar ya. Kalau yang gaya dispersi London ini, molekul nonpolarnya terbentuk kutubnya dari senyawa yang nonpolar juga. Jadi karena sama-sama nonpolar, terjadi kutubnya hanya terjadi ketika elektron-elektronnya berkumpul. Kemudian ketika elektronnya sudah berpindah lagi, maka otomatis ikatannya akan ikut terputus. Oke, seperti ini penjelasan mengenai gaya dispersi London. Semoga bisa dipahami. Kemudian di sini kakak akan tuliskan ringkasan mengenai perbandingan titik didih dari ikatan hidrogen, van der Waals, dan gaya dispersi London. Jadi untuk perbandingan besarnya titik didih, itu yang pertama, yang paling tinggi titik didihnya adalah ikatan hidrogen, kemudian gaya van der Waals, kemudian yang terakhir adalah gaya dispersi London. Oke teman-teman, sampai sini penjelasan mengenai ikatan kimia. Semoga bisa dipahami, semoga bermanfaat, dan semangat selalu.